Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah memasuki bulan ke-8, minggu kedua. Sungguh waktu berjalan begitu cepat. Tapi kita tahu kasih sayang Tuhan begitu ajaib. Mari kita memberi salam kepada teman di kanan kiri yang tadi belum sempat kita beri salam. Karena hari ini kita bisa hadir di rumah Tuhan, ini satu berkat yang besar dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Oke, kita mengambil saat teduh. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah bersama. Pertolongan kita datangnya daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kamu sekalian berkat anugerah yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh bersyukur kita hari ini bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama kita menyembah Tuhan Allah kita yang begitu baik. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Nahum dalam Nahum 1 ayat 7 yang berkata bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah kita yang mengenal dan dikenal Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dan ia hadir dalam hidup kita sebagai tempat perlindungan. Amin. Hari ini mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan mari kita terus syukuri kebaikannya dalam setiap hari dalam hidup kita. Karena ada ribuan alasan kenapa Tuhan patut kita puji dan sembah. Dan seperti kata firman Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya datang hari baru, kembali ku puji. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Penuh kasih Tuhan, panjang sabar, murah hati namamu besar. Kebaikanmu selalu ku nyanyikan. Ribuan alasan ku temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya.
aku tiba di batas waktu, tetap jiwaku terus memujimu. Ribuan tahun sampai selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Namamu yang kudus. Ya Tuhan, sungguh betapa besar dan ajaibnya kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Kami manusia yang hina, tetap Tuhan lawat. Bahkan Tuhan tuntun pagi hari ini untuk bisa hadir di dalam bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Engkau menyediakan tempat ini, di mana kami boleh bersama-sama bernyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang secara khusus memiliki beban untuk mempersembahkan tempat ini menjadi tempat yang boleh diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana Tuhan boleh membawa umat pilihan-Mu berkumpul untuk bersama-sama bisa mengamini pimpinan dan kebenaran firman-Mu dalam hidup setiap mereka. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, mohon Tuhan mengkuduskan hati setiap kami. Supaya di mana Tuhan menanam kami, Tuhan menempatkan kami, disitulah Tuhan. Setiap kami boleh bertumbuh semakin serupa dengan Kristus Yesus. Dan kami boleh memiliki satu penglihatan yang kuat dari Tuhan. Untuk boleh pergi, diutus oleh Tuhan, memberitakan Injil-Mu. Bapa, kami ingin menyaksikan terus kebaikan demi kebaikan dari Tuhan. Bukan lagi untuk kami sebagai jemaat yang sudah Engkau kumpulkan di tempat ini. Tapi kami juga ingin melihat pengutusan Tuhan membuat kami menyaksikan orang-orang pilihan-Mu. Baik itu anggota keluarga kami, sahabat-sahabat kami, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kami, tempat kami. Berkati Tuhan. Dialah kehadiran setiap anak-anak-Mu. Membawa mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan hidup mereka diubah oleh roh Tuhan sendiri. Kami ingat akan teman-teman kami yang lemah tubuhnya. Dimanapun juga mereka berada Tuhan. Jamah mereka Bapa. Sembuhkan mereka. Sebagaimana mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk bisa membiayai kebutuhan keluarga mereka. Bapa, Engkau juga tuntun. Karena kami tahu Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Biarlah mereka bisa menemukan tempat bekerja. Untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga mereka. Sebagaimana kami juga berdoa Tuhan. Untuk pertumbuhan iman jemaat ini. Di dalam menyambut panggilan Tuhan dalam melayani Tuhan. Bapa, kami rindu tak ada seorang pun di tengah-tengah kami yang hanya sekedar menjadi pengunjung gereja ini. Tapi setiap kami boleh memiliki bagian yang hidup untuk dilengkapi Tuhan. Dipakai oleh Tuhan menjadikan gereja ini tempat persekutuan yang kudus dan selalu memuliakan nama-Mu. Sekali lagi berkati setiap rekan-rekan yang hari ini melayani. Baik di tempat ini, di kebaktian bahasa Inggris, di Sweetie Kid, dan juga di remaja di dalam persekutuan, maupun juga kaum ibu yang ada persekutuan, berkati Tuhan. Supaya hari ini menjadi hari kelepasan, hari kebangunan dalam hidup setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, mengingat juga akan negara Singapura yang baru merayakan hari kemerdekaannya. Bersamaan juga dengan
Minggu depan Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Berkati kedua negara ini Tuhan. Supaya di mana anak-anak Tuhan hadir, di situ mereka bisa meningkatkan kesejahteraan umat atau orang rakyat yang ada di sekeliling mereka. Jadikan Tuhan dua negara ini satu negara yang bisa mewarnai perkembangan umat manusia di atas muka bumi ini untuk boleh menekankan dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Sungguh bersyukur karena kita menyembah Tuhan yang begitu baik kepada kita. Dan saat kita melihat Mazmur 145, sang pemazmur pun berkata bahwa ia hendak mengagungkan, memuji dan memuliakan nama Allah untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam ayat 8 sampai 9 dan 18 sampai 19 ia berkata bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan bersama-sama. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Sungguh Tuhan yang kita sembah adalah kekuatan kita. Dialah sumber pertolongan kita dan adalah keselamatan kita. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita syukuri kekuatan dan perlindungan darinya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita terus syukuri kasih setianya yang selalu ada dan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. sungguh hanya karunia-Nya kita dapat memiliki hati yang percaya kepadanya.
Mari bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita nyatakan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mungkin di antara kita ada yang sedang memiliki beban yang berat, atau mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Tapi biarlah kita tidak hilang harapan, biarlah kita mengingat siapa Tuhan yang kita sembah. Dialah Tuhan yang matanya tertuju kepada orang-orang benar. Dialah Tuhan yang telinganya tertuju kepada mereka yang berteriak minta tolong. Dan dialah Tuhan yang dekat dengan mereka yang berseru kepadanya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita katakan, Tuhan, Kaulah penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari kita katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh kalau bukan Engkau yang hadir dalam hidup setiap kami, terlalu mudah bagi kami untuk terlena di dalam kelemahan, bahkan di dalam kegagalan untuk menjalankan misi yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kami. Kami rindu Bapa, kalau pagi ini kami boleh membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus menuntun hati, pikiran, dan jiwa raga kami. Untuk kami bukan lagi bisa membaca, merenungkan, tapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percayakan hamba-Mu yang berdiri di hadapan kami. Di dalam segala keterbatasan yang dimilikinya, Roh Tuhan bekerjalah. Anugerahkanlah hikmat dan kata-kata sorgawi. Supaya betul-betul Tuhan, kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh pulang untuk membawa kebenaran firman ini menjadi bagian yang hidup di dalam hidup kami selanjutnya. Berkati Bapa, berkati dan kuduskan ruangan ini dari segala anasir-anasir kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih dalam kasih Kristus Yesus, pagi ini kita akan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga besar di Hokim Tong merenungkan sebuah tema, kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan dalam Kristus hidup. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita untuk bisa membaca firman Tuhan sebagai dasar dari renungan kita dari 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan demikian bunyi sabda firman Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampai ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepada kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Kita akan baca satu bagian lagi. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya percaya yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan sabda firman Tuhan ini. Tetapi yang juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, Daud adalah seorang anak manusia yang namanya paling banyak disebut di dalam Alkitab. Ada satu relasi yang khusus antara Daud dengan Allah sebagai penciptanya. Daud memiliki satu pengalaman-pengalaman yang istimewa berjalan bersama dengan Allah. Dan orang seperti Daud
Orang seringkali berpikir, layak dia itu bisa menulis begitu banyak syair-syair di dalam Mazmur. Karena memang Daud hidupnya dekat dengan Tuhan. Namun ada satu perkara yang kita perlu renungkan bersama hari ini. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, itu bukan berarti dia bebas dari tekanan hidup. Bebas dari kesulitan hidup. Kalau kita mulai memperhatikan latar belakang kitab 1 Samuel tadi dalam bagian yang juga paralel dengan Mazmur nomor 34. Latar belakangnya itu justru kita melihat Daud yang saya katakan tadi itu punya satu hubungan yang indah khusus dengan Tuhan. Ternyata Daud itu menghadapi satu tekanan yang tidak mudah. Karena orang yang dicintai, dihormati, bahkan rela dilayani dengan sepenuh jiwa raga dia, yaitu Raja Saul. Ternyata Raja Saul itu termakan oleh satu isu. Karena orang-orang suka mengatakan, Raja Saul membunuh ribuan musuh. Tetapi Daud itu membunuh berlaksa-laksa musuh. Saul itu mulai khawatir. Ini bisa-bisa anak muda yang dikatakan Sekia ini ya. Satu hari mungkin akan bisa mengambil kedudukan dia. Maka Saul itu ingin membunuh Daud. Jadi sekalipun dikatakan Daud itu sedikit pun keinginan untuk memberontak atau untuk mencelakai Saul. Tapi Saul itu tidak berkurang amarah dan hawa nafsunya untuk membunuh Daud. Seringkali Saul itu dikatakan seperti kerasukan setan, saudara. Tapi Daud disitulah bukan sengaja menjatuhkan Saul, justru Daud itu memainkan alat kecapi. Dan ketika alat kecapi itu dimainkan, sekarang itu dikatakan menjadi keluar. Tenang lagi si Saul. Tapi begitu tenang, saudara, Saul itu lihat si Daud, hatinya itu seperti panas. Maka satu saja melempar lembing untuk membunuh Daud. Daud sadar, dia tidak mungkin tinggal di tempat seperti itu lagi. Maka dia pikir, tempat mana yang bisa membuat dia itu aman. Setelah dipikir-pikir ya, tempat kalau di sini, di negara Israel, semua orang sudah tahu dia. Bahkan semua orang teriak-teriak, dia membunuh musuh dengan berlaksa-laksa. Bahkan mereka itu seperti ingin mengangkat si Daud ini. Wah, gak bisa nih. Saya mesti pergi ke tempat yang orang gak kenal. Dan tempat yang dipikir orang gak pasti di daerah musuh, betul gak? Maka dia pergi ke Gad. Tapi siapa tahu, saudara, ternyata di Gad itu, saudara, orang juga kenal dia. Loh, ini kan orang yang sebetulnya disebut pahlawan. Ini kan Daud. Apalagi dikatakan Gad itu tempat asalnya si Goliat, saudara. Rupanya masih ada orang-orang itu terkesan dengan satu pengalaman yang begitu dahsyat. Ketika mereka merasa sudah di atas angin, dipimpin oleh panglima yang disebut raksasa tingginya 3 meter lebih. Dan perawakannya sangat kuat. Ternyata hanya dengan seorang anak yang masih bau kencur. Seorang yang masih muda yang disebut gembala. Yang melemparkan batu dengan ketapelnya. Tapi bisa membunuh Goliat. Ternyata orang-orang itu tahu semua. Sebab itu, saudara, Daud akhirnya di tempat itu dikatakan berlaku seperti orang gila. Daud itu sekarang berpikir, saudara, saya sekarang harus tinggal di mana? Di tempat asalku, aku ditolak. Bahkan aku mau dibunuh. Di tempat ini, aku akan juga ditangkap, mungkin akan dipermalukan, dan mungkin juga akan dibunuh. Tempat di mana dia berpijak, tidak ada yang menimbulkan rasa aman atau sejahtera. Tempat di mana dia menginjakkan kakinya, tempat itu tidak menjamin satu kehidupan lebih lanjut yang dia bisa alami dengan lebih baik. Saudara, pengalaman inilah yang disebut krisis di dalam kehidupan. Saudara, kalau Daud bisa membunuh, dan memang dia punya kemampuan untuk bisa membalas dan membunuh balik si Saul yang ingin membunuhnya. Dia tidak perlu menanggung tekanan hidup itu, bukan? Tapi Daud tahu, dia tidak boleh melakukan itu. Dan sampai akhir hidupnya Anda bisa tahu,
bahwa dia tidak punya sedikit pun juga hati yang jahat terhadap Saul. Sekalipun Saul itu terus berbuat jahat kepada Daud. Saudara, kalau engkau hidup di dalam kondisi seperti ini, ke kiri salah, ke kanan salah. Tinggal bersama rakyatnya salah. Meninggalkan rakyatnya salah. Kalau dia bisa membenci orang yang membenci dia, mungkin orang bilang hatinya mungkin bisa lega Pak Yaya. Tapi dia nggak boleh membenci, dan memang dia nggak boleh membenci dalam hidup dia. Kalau dia mau menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Disitulah saudaraku, pengalaman inilah yang membuat Daud itu merasakan. Tinggal di dalam situasi seperti itu, dia seringkali harus menjumpai bahwa tidak ada orang yang bisa mengerti dia. Dan keputusan-keputusan yang dia ambil gak boleh salah. Tetapi dia menyadari keputusan yang harus diambil itu tidak mudah. Dan kemungkinan salahnya itu besar sekali. Banyak orang-orang dalam kondisi seperti ini seringkali mulai hidup menanyakan, kenapa aku harus mengalami ini? Apa salahku? Aku gak pernah menyakiti Raja Saul. Aku rela melayani bahkan sampai detik ini. Aku betul-betul selalu ingin memikirkan kebaikan dan kesejahteraan Raja Saul. Tapi kenapa dia itu yang katakan aku? Dan kenapa ketika aku pergi ke tempat yang aku pikir aman, di situ masih juga ketemu orang-orang yang kenal sama aku, dan itu yang akan membuat mereka bisa membalas dendam atau mempermalukan aku. Kenapa? Saudara, seringkali ketika kita menghadapi satu masalah, kita suka bertanya, kenapa? Karena kita lihat ada orang yang rasanya maaf, tidak lebih baik dari kita. Hidupnya lancar tuh. Sebaliknya orang yang baik kok sepertinya menanggung beban yang gak harus dipikul. Kita mulai bertanya, kenapa? Kenapa? Tapi Anda dan saya tahu, semakin suka tanya mengapa atau kenapa, tambah jadi apa-apa, betul gak saudara? Semakin bertanya, why? Semakin Anda merasakan ada sesuatu ini yang membuat aku gak bisa sejahtera. Yang membuat aku tidak bisa tenang. Gak bisa makan enak, gak bisa tidur enak. Walaupun semua disediakan sepertinya serba enak, tapi gak bisa dinikmati. Hidup itu seperti hidup yang tidak ada arti, kosong. Saudara, itu Daud. Saya pagi ini ingin mengajak Anda. Kalau Anda dan saya hari ini mengamini, saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Tapi ternyata masih ada bagian-bagian yang seperti ini. Susah aku cerita sama orang, tapi bagian ini benar-benar menghantui saya. Ada hal-hal yang sulit aku ceritakan kepada sesamaku, tetapi itu membuat hatiku gelisah. Hatiku tidak rasa tenang, damai. Bagaimana aku merespon pengalaman seperti ini? Nah, saudaraku sekalian, menarik sekali. Ketika Daud mengalami itu, dia tidak mengatakan why, mengapa. Tapi kalau Anda membaca, nanti pulang tolong dibaca. Mazmur 34, semua isi dari pasal itu ya. Di situ dikatakan, Daud itu mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ketika saat dimana dia merasa banyak pertanyaan gak bisa terjawab. Mengapa Saul kok membenci aku padahal aku berbuat baik? Mengapa orang-orang yang di Akis walaupun aku sudah menyamar supaya gak ketahuan, tetap juga kenal aku? Mengapa orang-orang ini sepertinya hanya ingin menempatkan aku orang yang akan ditindas, dibinasakan? Kenapa? Banyak pertanyaan Daud tidak bisa tahu. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia bukan menanyakan, Tuhan, mengapa kamu gini-gini sama saya? Nah, Daud justru mencari Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan, cari Tuhan. Kata mencari itu artinya apa, saudara? Mau menjumpai, mau menemui. Supaya apa? Supaya saya bisa mengerti maksud Tuhan itu apa.
Saudaraku sekalian, ada satu perjalanan iman yang kita itu semua perlu tahu, saudara. Seringkali kita itu berpikir, saudara, Tuhan itu kalau baik, kenapa kok orang ini menderita? Jadi kesimpulan terbaliknya, kalau Tuhan itu baik, harusnya orang ini gak menderita. Kalau Tuhan itu baik, harusnya orang-orang seperti Daud ini dibebaskan dari ancaman-ancaman yang tidak perlu dia itu alami. Dari ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kehidupan rohani dia setiap harinya. Dia harusnya bebas dari itu. Tetapi Daud tidak tergoda untuk lari masuk ke pergumulan seperti itu. Daud justru ingin meyakini bahwa Tuhan itu baik. Kalau Anda membaca dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-68. Daud itu punya pemahaman. Tuhan itu baik dan pasti akan berbuat baik. Pemahaman ini ada. Dan pemahaman ini walaupun dia mungkin belum bisa mengalami, tetapi dia tidak mau diganggu. Pemahaman yang seperti ini hilang dari pikiran dia. Tuhan itu baik. Dan pasti dia akan berbuat baik. Pemahaman itu ada dalam pikiran dia. Kalaupun dia sekarang seperti mengalami pengalaman yang dia tidak mengerti alasannya. Saul itu membenci dan ingin membunuh dia. Di balik itu Tuhan itu tetap baik. Nah kalau sekarang hati dia itu gelisah. Dia ingin berdekat kepada yang baik itu yaitu Tuhan sendiri. Supaya apa? Dia bisa mendapatkan petunjuk, ketetapan apa yang dia itu harus lakukan. Sehingga dia tidak kehilangan sukacita. Menarik saudara, kalau Anda baca Mazmur 34 dikatakan itu yang membuat Daud bisa mukanya berseri-seri. Nah kalau orang itu ngalamin kayak Daud dikejar, dibunuh tapi mukanya masih berseri. Itulah sebetulnya hal yang membuat kehidupan itu menjadi berbeda. Kalau ada tantangan kita tidak dihanyutkan oleh tantangan tapi justru kita tetap berkuasa atas tantangan itu. Dan ternyata ada maksud-maksud Tuhan yang istimewa yang ternyata baru dibukakan. Daud karena mengamini itu, Anda bisa membaca di dalam pasal 71. Dia bisa ayat 71. Daud bisa mengatakan bahwa aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi dia tidak mengatakan kenapa. Dia justru bisa melihat saudara hal yang baik. Saya memberi contoh. Lebih lanjut. Daud tadi saya katakan karena mau dibunuh lari kan ninggalin Saul. Pergi ke Gad. Dikenal lari lagi. Mau lari kemana sekarang saya mau tanya. Lari ke tempat rakyatnya gak tenang. Ke tempat musuhnya sekarang juga gak tenang. Sekarang mau lari kemana? Ayo lari kemana? Nah ini indahnya saudara. Daud ternyata lari menemui atau kumpul sama para perampok saudara. Masuk akal enggak? Seringkali saudara. Di tengah-tengah kondisi yang sulit itu. Tuhan itu memberi petunjuk jalan. Justru ke tempat yang kita pikir. Wah ini tempat yang enggak benar ini loh. Sekarang ninggalin Saul, ninggalin rakyatnya yang muji-muji dia. Ninggalin tempat yang ada di Gad itu sekarang kok bersama para perampok dan tinggalnya itu di gua-gua. Di tempat-tempat yang sebetulnya itu enggak sebagai tempat yang harus ditempatin. Ini kalau pimpinan Tuhan seperti ini kan Daud gak benar ini. Konco-konconya itu semua perampok. Tapi Anda catat itu. Ada satu hal yang istimewa itu. Daud dibawa menjumpai perampok bukan untuk jadi perampok. Tapi bisa mengubah para perampok itu. Menjadi orang-orang yang diubah oleh Tuhan. Yang nantinya mereka itu akan menjadi tim kerjanya Daud ketika Daud jadi raja. Dan menarik saudara, perampok itu tadinya ketika ketemu Saul. Satu kali Saul masuk ke gua ngantuk, ketiduran gitu kan. Itu mau dibunuh kan. Tapi mereka tanya dulu sama Daud. Daud, ini Saul lagi tidur. Kita bunuh saja ya. Gak boleh, jangan. Orang yang diurapi Tuhan. Yang pernah diurapi Tuhan, gak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Saudara kata-kata itu tuh ya. Kalau Anda tinggal di Hokim Tong ya. Saya tuh masih ngalamin masa-masa dulu ketemu penatua. Kalau penatua tuh ngomong begini.
Jangan sembarangan sama Muse Cuantau atau pendeta penginjil. Kalaupun mereka ada kelemahan, kamu tuh enggak boleh ngomongin Muse Cuantau itu sembarangan. Karena apa? Itu orang yang diurapi Tuhan. Saya tuh kalau dengar gini tuh, jantung saya atau hati saya tuh merasa deg-degan, saudara. Waduh, ngeri pisan nih, dipandang begitu terhormat sama para penatua atau penginjil begitu. Tapi di sisi lain, saudara, saya itu melihat ada satu hormat yang diberikan kepada hamba Tuhan. Karena mereka itu punya konsep. Hamba Tuhan itu orang yang diutus Tuhan. Kalau sampai orang itu bermasalah, biar Tuhan yang menghadapi dia. Tapi tidak boleh tangannya yang menghadapi orang itu. Para penatua itu ngomong begitu. Kalau dia sesat, dia salah, biar tangan Tuhan yang menghampiri dia. Karena dia sembrono dengan panggilannya. Tapi kita tidak boleh. Saya tuh ketika mengingat cerita itu jadi ingat Daud ini, saudara. Daud sampai hari terakhir Saul itu dikatakan dibunuh oleh orang toh. Dan orang itu merasa bangga ya. Lapor, Daud, kita baru membunuh Saul. Dipikir supaya dapat upah. Daud bilang apa? Kamu sembarangan. Membunuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Orang itu dibunuh. Dihukum sama Daud. Saudara, ada satu nilai yang sangat indah untuk Anda dan saya catat. Seringkali di masa yang disebut hidup yang tercekik atau hidup yang sepertinya habis Pak. Setelah ini saya nggak tahu akan berbuat apa lagi. Saudara, justru disitulah. Ketika engkau tahu Tuhan itu ada, saudara. Ketika kita mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah itu artinya apa? Nikmatilah, rasakanlah. Lihatlah itu artinya apa? Hei, kamu itu melihat ada sesuatu yang real. Apa itu yang real? Tuhan itu hadir. Di tengah-tengah kesesakan hati yang sedang kau alami. Tuhan itu hadir. Coba biasanya saudara, kehadirannya itu kita nggak pernah pikirkan. Kita lebih suka menikmati kesesakan yang membuat hati kita itu tergoncang, terganggu itu saudara. Pagi bangun mikir sesaknya. Siang mikirin lebih sesak lagi. Malam masih sesak lagi. Gak bisa tidur, bangun pagi lebih sesak lagi. Jadi kesesakan itu kita pikir. Kita gak bisa lihat bahwa Tuhan yang maha hadir itu tetap hadir. Dia melihatkah? Lihat. Dia mau mengertikah? Mau. Dia apakah akan tinggal diam? Pasti tidak. Dia pasti ingin menyatakan di balik semua apa yang Allah izinkan bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Sebab itu saudaraku sekalian, ketika engkau mulai merasa hidupmu tertekan, jangan mau diganggu oleh si iblis. Tekanan-tekanan yang memang selalu dilemparkan untuk menekan dan menenggelamkan Anda. Itu yang selalu Anda pikirin sampai Anda ketakutan dan Anda tenggelam di dalam ketakutan itu. Memang itu ada dan memang itu harus bisa kita lihat. Tetapi ingat, lebih daripada itu, kehadiran Allah itu very important. Karena dari dialah sumber kelegaan dan kelepasan dari kesesakan itu ada. Bahkan bukan lagi kelegaan. Engkau tahu apa di balik semua itu? Maksud Allah izinkan semua itu. Saudara, kita seringkali berpikir kalau nggak ada kesesakan hidup jadi indah. Setuju? Tapi banyak orang merasa hidup di dalam kelancaran. Justru menumpuk banyak dosa. Dan itu mencelakakan bukan lagi diri dia. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu yang pertama saudaraku. Daud mencari Tuhan. Yang kedua saudaraku sekalian. Daud dikatakan takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 yang ditulisnya itu dikatakan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin bohong. Kalau kita betul-betul hidup kudus. Kita akan melihat
tangan Tuhan yang penuh berkat itu akan menjamah Anda dan saya. Nah kalau Anda teruskan Mazmur ini, kan Anda membaca dalam ayat 14 sampai ayat ke-15 yang dijelaskan, yang disebut takut akan Tuhan itu apa? Oh, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jagalah bibirmu dari bibir yang menipu. Ketiga, jauhkan kejahatan dan lakukanlah yang baik. Dan yang terakhir, cari perdamaian dan berusaha mendapatkan karunia. Saudara, hidup kudus. Loh Pak, kalau Bapak ngomong seperti ini, lah Daud itu kan ketika di Gad itu, dia pura-pura kayak orang gila kan, betul? Sampai dikatakan air liurnya mengalir, membasahi jenggotnya begitu. Sehingga menimbulkan orang bilang ini gila ini. Lah Daud di situ kan berbohong. Berbohong itu dosa enggak? Saya mau tanya, kalau Daud itu pura-pura gila itu dosa enggak? Wah, ini pertanyaan yang susah dijawab. Ketika saya merenungkan bagian ini, saudara, ada satu hal yang menarik. Saya mau tanya, kalau Anda melamar pekerjaan ya, disuruh bikin CV kan, Anda mengisi CV-nya apa? Yaya Santoso, kebaikannya 1, 2, 3, 4. Kejelekannya, biasanya lebih banyak ya kan? Ditulis semua begitu? 1, 2, 3, 4, 10. Terus kita sodorin. Setuju? Kan orang Kristen harus jujur, betul enggak? Jujur itu mesti begini kan? Amin? Ada yang begini-gini, ada enggak. Saudara, saya itu ketika membaca bagian ini, saya tahu banyak penafsir menafsirkan bagian ini. Ada yang mengatakan Pak ya kita nggak boleh terlalu ekstrim ke situ dong. Itu kan namanya bijak Pak Yaya. Kan Daud nggak ngomong begini, hei aku gila lah. Kalau ngomong gitu kan dia berarti bohong gitu kan. Dia menyikap seperti orang gila. Tapi dia sendiri nggak ngomong gue gila gitu kan. Jadi bohong nggak? Nggak bohong. Setuju? Nah itu loh Pak, batasan bohong sama bohong dan bijaksana itu kan sekali batasannya. Nah oke. Kalau Anda seperti itu, kalau gitu kita perlu bijak Pak menyikapi sikap ini. Tapi saya mau ngomong lebih tajam. Seandainya Daud itu bohong, dosa kan? Tapi ketika dia menuliskan Mazmur pasal 34 ini, dia tahu kalau dia menyelesaikan masalah dengan kebohongan, nggak akan selesai. Karena tangan Tuhan bagaimana bekerja dalam hidup orang yang hidupnya sembrono masih bermain-main dengan dosa. Daud pasti mengakui, Tuhan aku gara-gara pura-pura gila, aku jadi dipermainkan sama orang-orang di Gad. Kalau tadinya aku memasuki daerah itu dalam pimpinanmu, aku mungkin tidak seperti ini. Daud mungkin bertobat tuh. Cuma nggak diceritain di situ di Mazmur 34. Daud cuma ngomongnya. Orang yang takut akan Tuhan harus hidup kudus. Contoh yang paling sederhana. Ingat Samson? Samson itu orang yang berdosa enggak? Sorry ya, cuma gara-gara satu perempuan. Bukan 10 perempuan loh ya kan. Dia itu rela melanggar perintah Tuhan. Akhirnya apa? Matanya dibutain ya kan. Dia tidak punya kekuatan lagi. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan meninggalkan dia enggak? Enggak. Ketika dia bertobat, dia masih bisa menjalankan dan menyelesaikan tugas dia enggak sebagai hakim. Tuhan, lihatlah mereka melakukan hal-hal yang mempermalukan umat pilihan-Mu. Berikan aku kekuatan Tuhan, gitu kan. Dia minta ampun sama Tuhan kan. Tuhan kasih dia kekuatan. Sehingga pada saat terakhir dia bisa mendekatin tiang pancang yang membuat gedung itu bisa teguh berdiri. Akhirnya itu dirobohkan oleh Samson. Dan seluruh orang yang ada di dalam gedung itu binasa. Kena keruntuhan itu. Saudara, poinnya di mana? Orang yang cari Tuhan harus benar-benar ya hidupnya itu kudus. Karena Tuhan mau bekerja dalam hati orang yang hidupnya kudus. Setuju? Seringkali saudara, kegelisahan, kegentaran, ketakutan, kebimbangan yang menekan kita itu. Karena kita itu sembrono dengan hidup ini. Sepertinya Tuhan itu baik. Pasti Tuhan akan lakukan segala yang baik. Walaupun saya tetap berdosa. Enggak saudara. Kuduskan hidupmu. Kuduskan hati kita.
Kalau engkau kuduskan hatimu dan kita bersama-sama mengkuduskan hati. Anda percaya? Tuhan tidak akan gagal untuk menggenapi janji-janjinya dalam hidupmu. Itu poin kedua. Hidup kudus. Dan yang terakhir, beriman. Tuhan itu mendengar dan mau melepaskan kita dari segala kesesakan. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Gentar gak kayak Daud? Gentar. Itu jujur. Tapi ketika aku mencari, aku berseru. Dia bukan lagi mendengar. Dia mau melepaskan aku. Nah, saudaraku sekalian, ada satu catatan yang menarik. Kenapa ya? Waktu Daud itu pergi ke Gad, itu kan tempat yang sebetulnya dikatakan tempat musuh. Yang dalam perhitungan dia itu sedikit orang yang kenal dia lah. Kalaupun ada momen-momen mengingat sejarah bagaimana Goliat itu dikalahkan oleh Daud. Itu kan cerita sudah bisa dilewatin sebenarnya. Tapi di situ Tuhan itu ketika memimpin. Tuhan itu membawa Daud cepat-cepat meninggalkan Gad. Kalau dia kelamaan di Gad, dia bisa-bisa saudara menjadi pribadi yang semakin terpengaruh dengan budaya Gad. Dan dia bisa kehilangan dignity dia untuk menjadi pemimpin atau raja di kemudian harinya. Saudara, ada saat-saat cara Tuhan itu bertindak seperti itu menarik dia. Dan ketika ditarik loh, kok ditempatkannya kumpul sama orang-orang yang jahat. Karena memang tempat itu mungkin gak dipikirkan oleh baik itu oleh Raja Saul dan pengikutnya untuk dikunjungin karena di tempat-tempat yang tersembunyi dan di gua-gua yang juga sebetulnya mereka sendiri juga bingung ketika satu saat Saul ketika berperang itu harus nginep di tempat seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan. Seringkali teman-teman, di tengah-tengah kesesakan, Tuhan itu memunculkan caranya yang melampaui akal budi anak manusia. Untuk membentuk anak manusia yang disebut orang-orang yang kudus, semakin jelas apa maksud kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dan ketika mereka boleh menyelesaikan tugas, apa yang kita bisa rasakan? Indah loh. Itu kalau penjahat-penjahat itu gak ketemu Daud. Itu mungkin akhir hidupnya hanya menjadi bahan perbincangan untuk dihukum dan dianiaya. Tapi ketika mereka ketemu Daud dan mereka tahu Daud bukan sekadar Daud yang disebut bisa mengalahkan Goliat. Tapi Daud membawa misi yang dari Tuhan, misi yang kudus. Misi yang bisa mengampuni, misi yang bisa memulihkan. Dan itulah yang membuat Daud akhirnya bisa melewati saat itu. Dan tidak tenggelam di dalamnya. Saudaraku sekalian, saya ingat. Peristiwa seperti ini kok dikatakan mudah. Oh ya Pak, kalau ceritanya begitu ya saya mau Pak. Sekarang saya lagi susah, saya mau cari Tuhan. Nanti Tuhan ngomongin, ya tenang ya, akan gini. Udah santai, tenang ya. Saya maunya juga begitu Pak, seperti Daud. Tapi dalam hidup sehari-hari kita seringkali bergumul, betul tidak? Contoh aja, kalau tiba-tiba kita sakit dan dokter mengatakan sakitnya serius ini. Apa yang Anda lakukan? Kita udah bingung loh, gimana ini? Tanya sini, tanya situ, semakin banyak tanya, semakin banyak cerita-cerita yang berbeda-beda. Tapi ketika mau memutus, kita itu takut salah. Karena kita tahu keputusan saya tidak boleh salah. Salah satu kali, pulangnya itu akan sulit sekali. Nah ketika kita mengambil keputusan seperti itu, tidak mudah bukan? Seringkali kita kemudian mutus. Setelah kita putus, kita baru tahu, aduh nyesel saya. Kenapa tadi sudah diingetin orang-orang itu loh. Saya kok gak nurut sama orang itu. Saudara gak mudah. Sebab itu Paulus sendiri menyaksikan ini. Aku tahu itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus tahu. Tidak gampang hidup seperti itu. Tapi catat ini, ayat 13. Segala perkara, artinya semua hal yang sulit itu dapat kutanggung di dalam Dia. Semua yang sulit ini
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau mau jujur saudara, kita itu lemah. Tidak akan kuat. Mau pendeta, mau penginjil. Mereka itu manusia yang lemah, saudara. Mudah untuk kita itu menyelesaikan dengan kekuatan kita. Tapi kemudian kita itu pada akhirnya tahu kekuatan kita itu sangat kecil, nggak bisa. Nah, Paulus tahu perkara itu tidak bisa dilewati oleh dia. Tapi dia bisa mengatakan itu. Semua itu pada akhirnya bisa aku tanggung di dalam Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab itu sekali lagi nilainya di mana? Seperti pemazmur atau Daud dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau hidupmu dan hidupku hari ini di tengah-tengah badai tofan sedahsyat apapun juga, hidup kita tetap dekat sama Tuhan. Muka kita masih bisa berseri-seri. Saya hampir 3 minggu meninggalkan tempat ini. Rasanya kangen juga sama saudara. Saya masih bersyukur saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, saya masih dapat telepon, dapat berita. Ada sahabat yang bergumul di dalam pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Ketika dapat pekerjaan, tidak seperti yang dia itu pikirkan. Tapi dia bisa berkata, dijalanin. Karena Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau itu ditahan sekian minggu lagi, mungkin saya nggak tahan. Aduh, terhibur. Ada 2 hal yang membuat saya terhibur. Yang diminta nggak digenapi. Tapi setelah dia dapat, dia tahu itu tetap lebih baik dari apa yang dia itu harapkan. Yang kedua, dia tahu datangnya tidak terlambat. Ada lagi teman-teman, bukan di sini. Saya dapat berita, ada seorang yang tadinya ingin mengakhiri pernikahannya karena merasa sudah nggak cocok. Tapi pada saat bertemu itu, saya tanya, loh kenapa kamu begitu? Dulu ketika kamu pacaran kamu yang menggebu-gebu, mencintai dengan semangat 45 saya bilang. Dan kamu meyakini bahwa ini pasangan yang bisa membuat kamu bahagia dan membahagiakan dia. Iya itu dulu Pak, sekarang lain Pak. Dengan apa kamu itu mengatakan itu? Saya sudah sabar Pak. Dengan sabar apa yang kamu melakukan? Saudara, saya hanya mengingatkan. Sudahkah engkau melewati ini di dalam kekuatan Tuhan? Waktu itu dia bilang, oh susah Pak ya Pak doakan saya lah supaya saya kuat. Saya tahu ngomongannya itu sebenarnya gak beriman saudara. Tapi Tuhan itu baik loh. Di dalam pergumulan dia itu dia bisa belajar untuk minta Tuhan tolong. Telepon saudara. Pak Yaya kami bisa mulai lagi di dalam anugerah Tuhan. Aduh, pendeta itu senangnya di situ saudara. Kalau cumannya telepon ya, Pak Yaya menang gitu ya. Jangan begini, Pak Yaya saya stres. Itu usianya pendetanya lebih pendek lagi saudara kira-kira. Saudara, itu anugerah yang besar. Dan saya tahu kekuatan Tuhan itu akan menyertai orang-orang yang beriman kepadanya. Pak Yaya gak ngalamin sih. Kalau Pak Yaya ngalamin gak akan kuat Pak Yaya. Saya tahu gak mudah teman-teman. Maka jangan terlalu gampang menghakimi sesama ya. Jangan gampang. Tetapi Anda dan saya harus menjaga iman yang Tuhan anugerahkan. Walaupun hanya sebesar biji sesawi. Yang kecil itu saudara. Akan bisa mengubah kondisi yang dikatakan hancur. Bangkit kembali. Anda percaya? Saya selalu mengingatkan teman-teman saya. Tuhan tidak akan gagal. Kalau Tuhan memberikan panggilan untuk melayani, Tuhan tidak ingin kita di tengah jalan itu gagal. Karena pasti ingin membuat kita menyaksikan mujizat itu ada. Dan panggilannya itu sempurna. Untuk membuat kita bisa berkata, yes Lord, bukan aku, tapi engkau. Bukan kekuatanku, tapi kekuatanmu. Sebab itu saya berani berkata, saudara, kalau engkau ditanam di sebuah tempat, di mana engkau harus eksis, walaupun tempat itu dikatakan tidak pernah terpikirkan oleh engkau. Dan seperti tempat itu tempat pembuangan, yang tidak pernah engkau pikirkan.
Kok di tempat itu memang Tuhan tanam. Bertumbuhlah. Di situ engkau harus berakar. Dan di situ engkau harus bisa menyaksikan buah yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Itu pasti digenapi. Sebaliknya kalau engkau melihat tempat yang subur, lalu engkau merasa ingin di tempat itu, dan engkau sepertinya sanggup ke tempat itu. Ingat ini. Di Alkitab ada cerita. Abraham dan Lot disuruh pilih tanah kan. Abraham bilang apa? Silakan kamu yang pilih Lot. Jangan, yang tua dong. Tapi Abraham itu yang dalam iman tahu maksud Tuhan yang terbesar dalam hidup dia. Dia bilang silakan Lot, kamu yang pilih. Lot lihat saudara, tanah yang di sebelah sana itu kering. Tanah yang di sini subur, hijau. Dia pilih yang mana? Kalau dia betul-betul mengasihi Abraham, yang hijau kasihkan Abraham dong, betul tidak? Dia enggak. Oke, kamu yang suruh saya pilih tanah yang subur. Dia pergi ngambil tanah yang subur. Tapi Anda lihat bukan? Tanah yang subur itu akhirnya menjadi Sodom dan Gomora. Tanah yang kering kerontang, yang akhirnya mencelakakan Lot. Sebaliknya Abraham yang beriman itu selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Di tanah itu dia bisa menemukan sumur dan akhirnya tanah itu menjadi tanah yang terberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau engkau dan aku berjalan dengan Tuhan, engkau tidak akan takut menghadapi kesulitan tantangan seberat apapun juga. Jangan mencari kesulitan. Hari-hari terakhir ini masih ada orang Kristen, saudara. Tuhan, berikan aku ujian yang berat supaya aku mengalami kuasa mujizat-Mu yang hebat, yang dahsyat. Saya pikir di Alkitab belum ada permintaan kayak begitu ya, betul enggak? Justru di Alkitab selalu menjauhkan aku dari pencobaan, gitu kan? Saudara enggak usah minta tantangan yang berat. Tapi kalau ada tantangan, jangan menengok ke belakang atau takut menghadapi tantangan itu. Karena Tuhan tidak pernah izinkan itu terjadi untuk menenggelamkan saudara dan saya. Amin. Kalau hari ini hubungan suami istri rasanya tidak smooth, mohonlah Tuhan kehadiran-Mu. Aku tahu Engkau sudah melihat hatiku seperti apa. Hati istriku, suamiku seperti apa. Berikan aku penglihatan yang kuat untuk aku tahu bagaimana menyikapi relasi yang sudah semakin hampa dan tidak ada kehangatan di dalamnya lagi. Kalau engkau menghadapi kesehatan, menghadapi pekerjaan, menghadapi pendidikan anak-anak yang gak mudah. Seringkali gara-gara anak saudara, suami istri berantem terus juga saudara. Gak mudah, masing-masing ingin menyenangkan anaknya. Tapi gak bisa. Mereka tahu dalam hati, saya perlu kekuatan. Tapi kita mengandalkan diri gagal. Kalau engkau bisa bersama Tuhan, itu kemenangan dahsyat. Terakhir, menutup khotbah hari ini. Gereja ini, kalau Anda tahu sejarahnya, dipersembahkan oleh orang-orang yang rindu tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa banyak orang. Anda perlu mendoakan keluarga yang punya iman seperti ini. Tapi setelah Anda dan saya ada di tempat ini, mari saudara, kita berkata sama Tuhan, tempat ini bukan sekedar tempat kami duduk. Tempat ini adalah tempat di mana kami boleh melihat hati yang jahat diubah menjadi hati yang kudus. Hati yang kudus diutus oleh Tuhan menerangi dunia yang gelap menjadi dunia yang kembali terang. Kita baru merayakan HUT, kemerdekaan Singapura. Anda dan saya tanpa sadar ikut nyicipin ya apa yang baik di negara ini, betul? Tapi tadi pagi saya berkhotbah, saya mengatakan kalau Anda tinggal di negara ini, baik Anda punya PR atau warga negara atau punya visa, Anda harus bisa bukan sekedar menikmati negara ini, tapi Anda harus bisa membuat sejahtera negara ini. Setuju? Jangan kayak orang di Jepang ya. Sekarang orang di Jepang bilang, ini gara-gara orang-orang dari sono, tempat kita jadi banyak berita barang hilang katanya.
Saya enggak mau saudara, kalau Anda dan saya dikenal. Dari mana? Indonesia. Oh gara-gara orang Indonesia, Singapura banyak kehilangan barang. Kalau itu ada sungguh memalukan kita, apalagi wajah kita kayak begini. Gampang dikenali dari mana. Minggu depan Indonesia merdeka. Anda pernah mencicipi air dari negara Indonesia. Kalau nggak ada air mati semua kan, betul nggak? Sekalipun Anda sudah tinggal di sini ya, ingat ya, Indonesia perlu disejahterakan. Kalau kita hanya bisa mendapatkan air dan banyak uang dari Indonesia, tapi tidak bisa mensejahterakan, betapa sedih Tuhan. Karena Tuhan mengutus orang seperti Daud, bisa mengubah orang jahat jadi baik, dan menjadi pemimpin negara yang dikenang sepanjang masa, bahkan bisa menurunkan Mesia dari keturunannya. Sekalipun dia itu orang yang berdosa sebenarnya. Tapi Tuhan mengubah dia. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, siapapun kami, mungkin kami punya pergumulan yang sulit untuk kami katakan kepada sesama. Tapi melihat Daud menyikapi kondisi yang tidak mudah, hati kami menjadi malu Tuhan kalau kami tidak bisa melangkah seperti Daud. Berikan kami iman untuk selalu mencari Tuhan, meninggikan Tuhan, dan berani membayar harga. Kalau visi misi itu sudah Tuhan bukakan, kami tidak mau lengah, kami mau terus dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya di mana kami berada, kami membawa kesejahteraan bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati rekan-rekan di sini yang mungkin sedang menangis, berseru, berteriak, Tuhan tolong. Supaya mereka bukan sekedar berteriak kosong, tapi berteriak dalam iman yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sungguh bersyukur atas khotbah tadi. Dan sebagai bentuk syukur kita, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang ada di depan kursi masing-masing. Dan bagi yang memberikan secara fisik, tim Asher akan membagikan kantong persembahan setelah ini. Hari ini mari kita mengambil waktu untuk melihat kembali hidup kita. Dan saya yakin kita terus melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Dan hari ini mari Bela ini menjadi kerinduan kita. Mari kita terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Agar sepanjang hidup kita terus mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita syukuri tuntunan dan pimpinannya dalam hidup kita. Suara-Mu tuntunku lewati api dan gelap. Kau ada bagiku, Kau sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Boleh kita semua bangkit berdiri? Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan selalu melingkupi hidup kami, mengiringi perjalanan hidup kami, bahkan menerangi hati kami di tengah-tengah kegelapan hidup yang seringkali kami saksikan atau kami harus lewati di dalam dunia yang sudah semakin tua ini. Berikan kami iman Tuhan, untuk kami melihat Engkau yang hadir untuk selalu memberikan kekuatan penghiburan dan kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepadamu. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami bawa. Tuhan kuduskan, supaya ini menjadi satu tanda yang termeteraikan bahwa Tuhan yang memberkati kami. Tuhan juga yang akan terus memberkati kami. Dan Tuhan kuduskan persembahan ini menjadi alat Tuhan memberkati dan mensejahterakan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami akan pulang Tuhan, berkati kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, pulanglah, tinggalkan tempat ini. Bawalah kebenaran firman yang sudah Tuhan tabur dalam hidupmu. Dan alami kebaikan Tuhan. Jangan menjadi takut, gentar, atau gundah untuk kau harus menghadapi tantangan dalam hidupmu. Karena itu cara Tuhan juga untuk membentukmu menjadi pribadi yang semakin tahu bersyukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sinar kemuliaan Allah Bapa menyinari engkau berjalan di tengah-tengah kegelapan. Memberikan engkau kekuatan, kemenangan, dan sukacita. Karena Dia Allah yang penuh dengan kasih, tidak akan menahan berkat kasih karunia kepadamu. Dia membuka tingkap-tingkap sorga dan menganugerahkan segala apa yang baik dalam hidupmu. Dan kuat kuasa damai sejahtera Kristus Yesus melindungimu dari segala yang jahat. Dan pertolongan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus bersama dengan engkau dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat duduk kebaktian sampai di sini. Tuhan memberkati. Mohon kesabaran saudara sejenak untuk bisa mendengar pada hari ini. Yang pertama saudara, kita bersyukur kemarin diadakan satu National Day Celebration. Kalau Anda boleh melihat videonya. Ini kita bersyukur ya, anak-anak Sweety Kids dan remaja meminjam satu aula pertemuan. Dan mereka bersama-sama merayakan hari kemerdekaan Singapura. Yang kedua teman-teman, kita akan mengadakan Sunday School Vacation
atau Bible School pada tanggal 5 sampai 6 September. Saya bukan promosi saudara, tapi pertama kali saya datang ke IEC beberapa waktu yang lalu, saya diundang untuk hadir di Vacation Bible School di Pastori. Dan ternyata acara itu sungguh menjadi berkat bagi anak-anak yang hadir pada waktu itu. Maka saya rindu sekali kalau kali ini diadakan acara ini kembali, mari kita sebagai orang tua atau sebagai grandpa, grandma, kita bisa mendorong anak-anak atau cucu atau teman-teman anak dari teman-teman kita join together di dalam acara ini. Nah, hari ini memang merupakan hari terakhir untuk pendaftaran. Kalau Anda berpikir hanya mau berkontribusi $20 dalam acara ini, ya. Kalau Anda mau berkontribusi 20.000 Singapura dolar, ya boleh besok atau lusa atau kapan begitu ya. Just kidding ya. Kita rindu sekali, tolong Anda bisa menggunakan kesempatan ini dan bisa membawa anak-anak mengalami kebangunan dari Tuhan. Saya melihat Lause sudah menyiapkan diri dengan serius. Bahkan apa yang diimpikan di pusat, adanya CG untuk anak-anak Sweety Kid, mulai dirintis, sekarang ada di Singapura. Mungkin ini baru lokasi kedua setelah yang saya tahu ada di sebuah lokasi di kota Bandung yang mulai mengadakan CG. Supaya kesinambungan sampai nanti remaja, pemuda dewasa itu akan menimbulkan kebangunan dan pertumbuhan iman yang baik. Ya. Doakan akan hal ini. Lalu saudara, kaum ibu masih ingat semangat merah putih saudara. Jadi nanti tanggal 15 Agustus mereka akan mengadakan pertemuan di Pasiris Park. Kita rindu sekali, ibu-ibu, kalau bapak-bapak mau ikut juga boleh. Ya. Dan mohon kontribusi untuk acara ini dipungut itu $5. Ya. Kalau Anda tidak sempat membawa ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih juga itu lebih bagus. Ya. Tuhan kiranya memberkati acara ini. Dan yang terakhir, kita juga akan mengadakan welcoming untuk Youth Night. Ya. Tolong Anda bisa mendoakan dan juga menyiapkan dan mendorong adik-adik pada tanggal 24 Agustus yang akan datang. Demikian berita gereja. Saya mau tanya apakah hari ini saya lihat ada teman-teman yang baru ya. Mungkin bisa angkat tangan supaya kami bisa tahu. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kedatangannya. Kami rindu kalau masih boleh tinggal di Singapura bisa terus berkunjung bersama-sama untuk berbagi berkat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Teman-teman, saya mau tanya yang terakhir. Siapa di sini yang sudah kebaktian setiap minggu tapi masih bingung mau melayani apa? Ayo jujur. Yang sudah kebaktian setiap minggu tapi masih bingung mau melayani apa? Ayo jujur. Ada? Tidak ada. Berarti semua sudah melayani ya. Kalau jawabannya tidak, doakan ya. Karena saya tidak ingin ada satu orang saja tidak melayani. Ada orang bilang gini, Pak, kalau saya berdoa itu melayani tidak? Kalau doanya beneran ya, itu pelayanan. Tadi ada seorang penatua, Pak Yaya bagaimana Bu Yung Yung? Saya doain Bu Yung Yung. Aduh, saya itu senang habisan sudah kalau ada orang mengatakan pendeta didoain jemaatnya itu ya. Itu is a big blessing for us gitu. Nah, tim doa itu penting. Tim doa itu penting. Gereja ini saya justru bilang sama Pak Jo, ayo kita bangkitkan tim doa yang benar-benar. Bukan cuma rame-rame teriak-teriak sama Tuhan, bukan itu. Doa itu kan pergumulan dengan Tuhan, bukan? Seperti seperti Yakub itu loh, bergumul dengan Tuhan. Ya, nah kita akan sama-sama doakan. Banyak mujizat terjadi yang tadi saya katakan. Saya ada di satu tempat, jauh dari tempat ini, tapi saya mendapat berita, aduh saya pikir Tuhan itu baik sama kita. Mujizat itu ada. Ya, Tuhan kiranya memberkati. Oke, saat teduh, silakan tinggalkan tempat ini. Dan jangan lupa memberi salam dan berkat bagi sesama. Terima kasih.